Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Saryan Sukmasa. Di sini saya akan membahas berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara filsafat. Mana yang tercangkum dalam pembahasan kali ini? Yang pertama yaitu pengertiannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama-tama kita bahas yang poin pertama yaitu pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi kalau secara harfiahnya itu ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Di sini cita-cita yang dimaksud yaitu cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai ideologi sehingga cita-cita sekaligus merupakan dasar pandangan dan paham. Ada beberapa ahli yang menekan berkaitan dengan ideologi. Yang pertama yaitu A.S. Hornby. Dia mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk teori landasan, teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seorang atau sekelompok orang. Dan yang kedua yaitu Franz Magnus Ideologi. Dia mengatakan sebagai suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Sini perlu kita ketahui apa itu ideologi tertutup. Dia mengatakan bahwa ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup yang ciri-cirinya yaitu merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan mempengaruhi masyarakat. Ada juga pun ideologi terbuka yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipisahkan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral, budaya, masyarakat itu sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Nilai-nilai itu sifatnya dasar. Dan juga ada berkaitan dengan fungsi utama ideologi yaitu menurut ramalan Surbakti tahun 1999 ada dua, yaitu sebagai tujuan atau cita-cita, yang kedua yaitu sebagai pemersatu masyarakat. Pancasila sebagai ideologi juga mengandung nilai-nilai yang berakar pada pandangan hidup bangsa dan filsafat negara atau bangsa. Dia memenuhi syarat sebagai suatu ideologi terbuka. Apa sifat ideologi? Yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara filsafat. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila memiliki 5 sila yang menjadi panduan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Filsafat Pancasila juga mempunyai fungsi dan peran sebagai perumahan dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Juga Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah filsafat negara yang terakhir sebagai ideologi kolektif, cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang berada dalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang kemudian dituangkan dalam satu sistem bentuk. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara yang mencakup yang pertama itu ontologi, epistemologi, aksiologi. Apa itu ontologi? Ontologi yaitu menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, dan eksistensi yang disamakan artinya dengan metafisika. Ontologi memiliki beberapa makna yang ada seperti eksistensi, keberadaan, manusia, benda, alam semesta atau kosmologi, dan metafisika. Dasar ontologi Pancasila pada akhirnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak yang monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis ontologi Pancasila. Secara ontologi, kajian Pancasila sebagai ideologi dan negara filsafat dimaksud upaya untuk pengetahuan hakikat pengetahuan dasar sila-sila Pancasila. Menurut Noto Norogo, hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, karena manusia ini yang merupakan subjek hukum pokok sila Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia yang memiliki susunan 5 sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak yang berupa sifat kodrat monodualis yaitu sebagai individu sekaligus sebagai makhluk serta kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
Kedua, apa itu epistemologis? Epistemologis adalah cabang filsafat yang memiliki asal, syarat, susunan, metode, dan validasi ilmu pengetahuan. Epistemologis meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat dari pengetahuan, batas dan validasi ilmu pengetahuan. Ketiga itu pengertian aksiologi Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani axios yang artinya nilai, manfaat, dari logos yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologi adalah teori nilai yang itu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diisi adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kandungan metafisika suatu nilai. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe untuk teman-teman.